406 Luo Feng naik panggung. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wo-Chi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, para jenius muncul satu persatu dari udara tipis di dalam ruang persiapan. Mereka semua adalah para jenius dari berbagai bidang bintang di negara Ganwu Universe. Penampilan mereka benar-benar berbeda dan beberapa bahkan tampak aneh. Puskin, itu Puskin, dan di sampingnya ada Gineli. Ruangan yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi sedikit riuh, menyebabkan Luo Feng membuka matanya dan melihat ke arah dua manusia yang baru saja muncul. Salah satu dari mereka tinggi dan tegap dan wajahnya dipenuhi bulu kemasan. Peserta setinggi 6 meter ini tampak seperti manusia kera raksasa, dan matanya yang menakutkan bersinar berwarna hijau. Kedua tinjunya yang besar khususnya sebanding dengan ukuran dua palu logam raksasa. Puskin, pikiran Luo Feng dengan cepat mengingat melalui data yang diberikan Kekaisaran Gunung Naga Hitam kepadanya. Puskin, seorang jenius mutlak yang dibesarkan oleh keluarga Kekaisaran Negara Ganwu Universe. Dia lebih suka menggunakan tinjunya dan memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam 1000 teratas negara alam semesta. Dalam eliminasi, dia menduduki peringkat ke-9 di dunia ke-89. Gineli, mata Luo Feng beralih dari manusia kera emas itu ke pria pendek di sebelahnya. Meskipun ia disebut pendek, sebenarnya Gineli ini masih memiliki tinggi 1,9 meter, yang masih lebih tinggi dari Luo Feng. Namun, berdiri di samping manusia keras setinggi 2 lantai Puskin, secara alami tampak seperti orang pendek. Luo Feng tidak memiliki informasi apapun tentang Gineli, karena bahkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak memiliki informasi apapun tentang Gineli. Puskin, duduklah di sini. Ekspresi Gineli tipis dan rapuh, matanya dingin, hampir seperti kalajengking berbisa, ia memancarkan perasaan yang mirip dengan Nuolan San. Bagus, suara yang kuat dan tebal keluar dari tenggorokan Puskin, bahkan bergema. Gineli dan Puskin berjalan langsung ke arah Luo Feng dan duduk di sampingnya, Peng. Kursi yang diduduki Puskin bergoyang. Untungnya setiap ruang persiapan memiliki banyak ruang, jika tidak dengan strukturnya yang besar, Puskin akan memakan hingga 6 atau 7 kursi. Puskin dan Ginel duduk di deretan kursi yang sama dengan Luo Feng. Kau, Gineli menoleh ke arah Luo Feng di sampingnya dan berkata dengan dingin, duduklah lebih jauh. Aku tidak suka orang-orang yang dekat denganku. Kau pasti gila. Luo Feng melirik Gineli dan berkata dengan dingin, lalu dia menutup matanya dan tidak pernah menatapnya lagi. Mata dingin Gineli tiba-tiba terbakar amarah, menatap tajam ke arah Luo Feng, hampir seperti ular yang mengincar mangsanya. Namun, di ruang persiapan ini, sama sekali dilarang bagi siapapun untuk bergerak. Karena itu, Gineli hanya bisa mendengus dingin dan menutup matanya. Tiba-tiba suara dari dojo di luar terdengar dari dalam. Perhatian semuanya, kelompok ke-382 dari arena perang akan segera dimulai. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan 100 peserta kelompok ini. Suara yang jelas dan tegas bergema tidak hanya di seluruh dojo, tetapi juga dapat didengar dengan jelas di dalam ruang persiapan, diikuti oleh gelombang sorak-sorai. Pertama, Puskin, dari negara Ganwu Universe, peringkat ke-9 di dunia ke-89 dari tahap eliminasi. Sorak-sorai menggelegar, menyebabkan seluruh ruang persiapan bergetar. Itu Puskin, benar? Itu dia, tinjunya sangat menakutkan, jangan pernah mendekatinya. Terjadi diskusi ringan di dalam ruangan. Nomor 2, Gineli, dari negara Ganwu Universe, peringkat ke-21 di dunia ke-13 dari tahap eliminasi. Suara komentator, setiap jenius di dalam ruangan dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Baru saat itulah Luo Feng membuka matanya dan melirik pemuda berbaju besi emas dan berwajah dingin di sampingnya. Gineli ini, yang sebenarnya mampu menduduki peringkat nomor 2 di antara 100 orang ini, dia sangat kuat. Ketiga, keempat, kelima, Luo Feng, dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, menduduki peringkat ke-51 di dunia pertama tahap eliminasi. Sorak-sorai menggelegar, saat lebih dari 1 juta pendukung dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam bersorak. Pulau Gunung Naga Hitam, lebih dari 1000 orang berkumpul di sebuah istana mewah. Mengenakan jubah kekaisaran emas gelap, sang kaisar duduk tinggi di atasnya. Di bawahnya adalah seluruh rakyat Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Karena kekuasaan keluarga kekaisaran yang kekal, jumlah rakyat dalam kekaisaran mencapai 100 juta.
Oleh karena itu untuk dapat memasuki tingkat pertemuan kekaisaran ini, mereka pastilah yang paling elit dari keluarga kekaisaran. Mereka adalah penguasa sektor atau penguasa domain. Bahkan ada ratu yang memerintah dan mengelola berbagai sektor, atau sekelompok pangeran yang suatu hari nanti akan mewarisi tahta. Atau beberapa wanita berposisi tinggi lainnya dalam keluarga kekaisaran. Itu Luo Feng. Suasana hening di istana. Lebih dari 1.000 anggota keluarga kekaisaran menyaksikan layar besar yang mengambang itu dan di sana sedang ditayangkan siaran langsung. Yang bisa dilihat hanyalah komentator cantik itu tersenyum saat memperkenalkan, kelima, Luo Feng, dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, peringkat ke-51 di dunia pertama tahap eliminasi. Bersamaan dengan itu, layar itu juga menampilkan informasi dan gambar Luo Feng. Itu Luo Feng. Haha, Luo Feng akan dengan mudah melewati pertempuran di arena perang. Melihat gambarnya, Luo Feng ini bukanlah orang biasa. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Ada diskusi yang merajalela di seluruh istana, karena mereka semua memuji Luo Feng. Siapa yang berani berbicara buruk tentangnya? Ini adalah pertemuan kekaisaran tertinggi, pertarungan jenius ini. Para jenius dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam hanya tersisa dengan satu bibit ini, Luo Feng. Jika dia kalah juga, maka Kekaisaran Gunung Naga Hitam akan benar-benar kehilangan semua kehormatan dan wajahnya. Dengan keluarnya, berturut-turut dari dua peserta sebelumnya yang tidak berhasil masuk ke 10.000 teratas, sementara negara-negara peradaban tingkat menengah lainnya memiliki peserta yang berhasil masuk, itu jelas membuat mereka tertinggal sedikit. Haha. Tawa kaisar itu jelas dan cerah. Dengan semua rakyatnya memuji Luo Feng, namun ada satu pangeran dari sekian banyak yang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini tidak lain adalah Pangeran ke-9 Brolin. Dari lebih dari 1.000 orang yang hadir, Brolin tampak bahagia dari luar, tetapi dia hampir tidak bisa menahannya, karena dia sudah menyadari situasi berbahaya yang dialaminya. Luo Feng ini sebenarnya dia. Meskipun reputasi Luo Feng sangat besar, karena tahap eliminasi tidak disiarkan, ada banyak informasi tentang para jenius ini yang tidak diketahui dunia luar. Hanya beberapa kekuatan besar yang mampu menggali detail ini. Misalnya, Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah mengirim tim utusan khusus, seperti halnya beberapa organisasi besar juga telah mengirim beberapa orang untuk mengunjungi Luo Feng. Ini semua karena kekuatan ini memiliki metode untuk menemukan Luo Feng melalui perusahaan alam semesta virtual dan dengan demikian alamatnya di alam semesta virtual. Namun, Brolin, yang hanya seorang pangeran, dilarang menggunakan sistem informasi dan sistem surat kekaisaran manapun. Oleh karena itu, dia bahkan tidak tahu penampilan Luo Feng. Luo Feng, dia Luo Feng. Brolin menggertakkan giginya, masalah besar. Menemukan masalah dengan Luo Feng. Dia tidak lagi memiliki ide seperti itu, karena dia sangat yakin bahwa dengan reputasi Luo Feng, dia dapat dengan mudah bergabung dengan beberapa organisasi super yang bahkan dapat membuat Kekaisaran Black Dragon Mountain takut. Dia tidak ingin main-main dengan Luo Feng lagi. Namun, dia khawatir Luo Feng akan mengingat bagaimana saat itu dia telah mengirim orang untuk menggunakan senjata laser untuk membunuh 12 target, dan juga mengirim tim untuk mengejar dan membunuh Luo Feng. Apakah dia akan mengingat kejadian ini dan menyimpan dendam? Untuk sementara aku tidak akan main-main dengannya. Selama aku berada di dalam kota kekaisaran, dia tidak memiliki kemampuan untuk main-main denganku. Brolin menggertakkan giginya. Di atas istana, Kaisar sedang duduk di samping dua penguasa sektor dan mengobrol. Bute Asuka, apa peluang yang dimiliki Luo Feng ini? Kaisar tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut. Peluangnya cukup besar, tetapi masih ada bahaya. Di sampingnya, lelaki tua berjanggut panjang berwarna perak itu mengerutkan alisnya. Yang Mulia harus tahu bahwa dari 100.100 orang yang berhasil lolos dari eliminasi, hampir setengahnya adalah elit khusus yang secara khusus dibina oleh berbagai keluarga kekaisaran di negara semesta. Kaisar mengangguk. Pemimpin negara dari negara semesta Ganwu telah mengirim lebih dari 100 juta jenius elit untuk berpartisipasi. Total ada lebih dari 800 juta orang di tahap pertama, kelompok ini tidak terlalu menonjol. Namun, di antara mereka yang berhasil lolos dari tahap eliminasi, lebih dari 40.000 dari mereka berasal dari kelompok yang dikirim oleh pemimpin negara semesta Ganwu. Sangat jelas bahwa keluarga kekaisaran negara semesta memiliki para jenius yang kuat dan informasi orang dalam.
Peringkat teratas dalam kelompok Luo Feng saat ini adalah Pushkin, diikuti oleh Gineli. Dari 10 teratas dalam kelompok ini, 6 di antaranya adalah elit yang secara khusus dibina oleh keluarga kekaisaran negara Jagat Ganwu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, skenario terburuk adalah Luo Feng dikepung dan dikeroyok. Paman kerajaan, apakah Anda melihatnya? Kaisar memandang penguasa sektor lain di sampingnya. Juga mengenakan jubah kekaisaran emas gelap, paman itu tersenyum, Yang Mulia, khawatir sekarang tidak ada gunanya, dan kami bahkan tidak jelas tentang kekuatan sejati Luo Feng ini. Lihat saja, pertarungan akan segera dimulai. Lihat saja, sang kaisar hanya bisa mengangguk. Di pulau nomor 29109, dojo sudah dipenuhi lautan manusia. Ayah nomor 5, Ibu, apakah 4 orang sebelum ayah lebih kuat darinya? Ping Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu peringkatnya. Susin tersenyum. 4 orang sebelum dia memiliki peringkat lebih tinggi tetapi kekuatan mereka mungkin tidak lebih kuat dari ayahmu. Oh, Ping Ping mengangguk. Di sampingnya, Hai kecil bergumam, ayah adalah yang terkuat, yang terkuat. Di sekelilingnya duduk banyak orang dari bumi, seperti Hong dan Dewa Petir beserta keluarga mereka beserta orang tua Luo Feng, Del. Kakak ketiga pasti akan menang. Hong menatap ke tengah dojo. Dewa Petir juga menatap. Saat ini, dari ketiga bersaudara itu, hanya Luo Feng yang tersisa dalam pertarungan jenius ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komentator cantik itu berteriak dengan gembira, saat seluruh atmosfer di dojo mencapai puncaknya. Gemuruh. Seluruh dojo bergemuruh dan bergetar. Komentator cantik itu langsung menghilang, dan pada saat yang sama 100 siluet manusia muncul di tengah pada posisi yang berbeda. Itu adalah 100 orang jenius yang sedang diperkenalkan, beberapa sangat tinggi dan bugar, sementara yang lain dipenuhi bulu, atau bertanduk. Tampaknya penampilan mereka semua berbeda. Namun, kesamaannya adalah mereka berdiri di puncak kemanusiaan. Pushkin, Kun, Luo Feng, sorak-sorai saja sudah bisa membelah gunung dan bumi. Raungan dari 1 miliar penonton seakan bisa mengguncang dan menghancurkan seluruh dojo itu sendiri. Di dalam dojo, termasuk Luo Feng, 100 orang jenius itu semua mendengar sorak-sorai dari 1 miliar orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan lonjakan adrenalin. Melihat sekeliling, tidak ada habisnya bagi para penonton yang semuanya berasal dari berbagai bidang bintang. Dan Luo Feng mampu mengenali mereka yang meneriakkan namanya dan melihat ke arah itu. Ke sana, itu orang-orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng melihat ke arah itu adalah orang-orang yang kabur. Keheningan. Di dalam arena pertempuran, tidak ada apa-apa selain keheningan. 100 orang jenius itu semua memusatkan perhatian mereka karena pertempuran ini hanya akan berlangsung selama 15 menit. Dalam 15 menit ini, ruang pertempuran akan terus menyusut hingga hanya tersisa 1 meter. Biarkan pertempuran dimulai. Suara rendah segera bergema dalam benak 1 miliar penonton bersama dengan 100 orang jenius di dojo. Pushkin, Pushkin. Para penonton di dalam dojo semuanya meneriakkan nama-nama yang berbeda dengan penuh semangat, di antaranya nama Pushkin adalah yang paling keras. Di antara para penonton ini, ada sekelompok besar manusia kera yang tampak kuat yang meraung sekuat tenaga. Suara mereka tebal dan menggelegar. Sebuah kelompok yang tidak dapat dilihat dari ujung ke ujung dengan satu pandangan karena lebih dari 1 juta manusia kera melambaikan tangan mereka dan meraung. Hampir seolah-olah surga sedang bersorak. Dibandingkan dengan lebih dari 1 juta orang dari Kekaisaran Black Dragon Mountain, suara mereka tampaknya tenggelam, gemuruh. Gemuruh, 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 gemuruh. Berbagai macam aliran energi berwarna-warni meledak di dalam dojo. Dari 100 jenius ini, 48 diantaranya berasal dari pihak keluarga Kekaisaran Alam Semesta Ganwu. Namun hanya 10 orang yang selamat yang ditakdirkan untuk keluar dari pertempuran ini. Meskipun pertempuran di dalam arena tampak kacau, selalu ada peserta yang memiliki pemahaman bersama untuk bekerja sama. Terutama di antara yang terkuat seperti Pushkin dan Gineli, yang jelas saling membantu. Ao Fei Siusi, Kazan, kalian berdua pergi dan bunuh Pang berambut hitam itu. Gineli dikelilingi oleh aliran energi hitam. Dia berkomunikasi melalui energi genetik, secara bersamaan mengacungkan 2 bilah busur panjang. Dimengerti, tidak masalah. Serahkan pada kami. Ao Fei Siusi dan Kazan segera menuju Luo Feng. Pada saat ini,
pertempuran massal di dalam dojo para jenius telah dimulai. Siu, sebuah sambaran petir melesat ke arah Ao Fei Siusi. Bajingan, Ao Fei Siusi dan Kazan hanya bisa berhenti dan terlebih dahulu menghadapi para Pang yang memprovokasi mereka. Pushkin, yang mengenakan baju besi energi genetik, tinggi dan kokoh seperti dewa perang. Kedua tinjunya yang bahkan lebih besar dari palu ditutupi oleh sarung tangan jahat. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan aliran energi kuning. Dengan satu langkah dia menyerbu ke dalam kelompok para jenius dan tinjunya yang besar menghantam ke arah seorang prajurit yang tampak lemah dan rapuh. Peng, hanya dengan satu pukulan, bilah-bilah musuh terbang menjauh, sementara tinju kedua mendarat tepat di dahi musuh. Mati, dewa perang seperti Pushkin mengayunkan tinjunya. Dengan satu ayunan demi satu, tinjunya tidak hanya seberat gunung, tetapi juga cepat dan tidak terduga. Terkadang tinjunya menjadi cakar yang runcing, dan saat dia mendekati seseorang, itu hanyalah mimpi buruk. Pushkin, dalam sekejap mata, dia telah membunuh dua orang jenius, menyebabkan semua jenius lain di sekitarnya semakin menjauh darinya. Namun gerakannya cepat, setiap langkah memungkinkannya untuk menerjang ke depan dan menutup jarak yang jauh, saat ini bukan hanya Pushkin, bahkan Ginili dan Yang lainnya semua bergerak di kejauhan, menginjak pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna emas gelap yang tebal di punggungnya. Di antara banyak jenius, dia dianggap kurus, namun, dia memiliki aura yang membuat jantung lawannya berdebar-debar. Tatapan Luo Feng dingin dan penuh dengan niat membunuh. Saat ini, masih banyak lawan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku harus segera mengakhiri pertempuran ini. Bunuh mereka semua secara langsung. Bunuh. Seorang pemuda yang dikelilingi oleh aliran energi hijau, membawa perisai dan kapak, bergegas menuju lawan terdekat, Luo Feng. Mencari kematian, mengambang di udara, tongkat panjang emas gelap di punggung Luo Feng tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya kemasan. Pada saat yang sama cahaya itu melesat keluar, sejumlah besar pola emas yang rumit mengikuti jejaknya, diresapi dengan riak asal hukum emas yang aneh, bilah emas yang indah tiba-tiba terbentuk. Sejumlah besar energi emas mengelilingi Luo Feng, melilit bilah emas itu, dan akhirnya melesat keluar. Teknik bilah ilusi. Luo Feng mengendalikannya dengan seluruh tekadnya, menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Langkah pertama yang dia lakukan di arena perang. Luo Feng telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Gemuruh. Pelangi emas segera menghantam perisai pemuda itu yang dipasang pada menit terakhir. Dengan suara berdenting keras, tulang-tulang pemuda di lengannya retak dan patah hanya karena benturan itu. Bagaimana? Mata pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Namun pelangi emas itu tiba-tiba melengkung sedikit dan melesat ke dahinya. Pelangi emas itu melesat menembus dahinya. Kekuatan dan kecepatannya yang diresapi dengan kekuatan menusuk yang mengerikan tampaknya tidak melambat sama sekali saat ia mengikuti suatu pola dan melesat menuju jenius berikutnya. Apa? Wanita cantik yang mempesona dengan rambut ungu itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan hampir tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia buru-buru mengendalikan senjata rohnya untuk menangkis. Sial, pelangi emas itu sangat kuat dan kokoh saat ia menerobos pertahanan, menghantam langsung ke senjata terbang, setelah itu ia menembus dahi wanita berambut ungu itu. Pelangi emas akhirnya melengkung dan kembali ke sisi Luo Feng. Pelangi emas ini, sebenarnya adalah bilah emas ilusi yang kabur. Ya ampun, sangat kuat. Para jenius di sekitarnya semua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan saat ekspresi mereka berubah drastis. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh dua jenius berturut-turut. Orang harus tahu bahwa mereka semua adalah jenius kuat yang telah berhasil melewati eliminasi pertama. Setiap dari mereka dianggap berada di puncak kekuatan di level mereka, dan jelas bukan umpan meriam acak. Bahkan Pushkin harus memfokuskan semua kekuatannya pada satu lawan sebelum benar-benar menuju ke lawan berikutnya. Tetapi pemuda berambut hitam di hadapan mereka, hanya dengan satu sinar cahaya emas, dia langsung dapat membunuh dua orang. Ini sangat tirani, dia sekuat itu. Hukum asal, dia pasti memiliki sedikit pemahaman tentang hukum asal. Gineli si bajingan, dia benar-benar ingin kita membunuhnya, bagaimana kita bisa membunuhnya? Ao Fei Siusi dan Kazan, yang awalnya terbang ke arah Luo Feng tetapi terganggu oleh orang lain yang menyerang mereka, berhasil membunuh lawan mereka. Namun, setelah melihat Luo Feng membunuh kedua jenius itu secara berurutan dengan satu cahaya keemasan,
keduanya dengan cepat berhenti. Ayo pergi. Mereka berdua berbalik untuk pergi. Siapa yang berani main-main dengan Luo Feng? Sudah jelas. Pemuda berambut hitam ini adalah seorang pejuang yang telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal dan kekuatannya mungkin bahkan lebih gila dari Pushkin. Keduanya, tatapan Luo Feng menyapu setelah membunuh kedua jenius itu dan menemukan dua jenius terdekat Ao Fei Siu Si dan Kazan. Dia segera menginjak pesawat ulang-aliknya yang melayang dan dengan cepat terbang ke arah mereka. Sebagai seorang pejuang yang telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal, kecepatannya dalam mengendalikan pesawat ulang-alik yang melayang itu sangat mengejutkan. Dia datang, ekspresi Ao Fei Siu Si dan Kazan berubah. Pelangi emas yang cemerlang segera melesat ke arah mereka. Kazan yang terbang di belakang dengan cepat mengayunkan kapak besar di tangannya. Berderak, Kazan hanya bisa merasakan energi yang sangat besar berpindah dari kapaknya. Gagang kanannya langsung bengkok dan patah, bersamaan dengan itu tangan kanannya menjadi mati rasa dan tidak mampu memegang kapak. Pelangi emas itu melesat seperti peluru tepat di dahinya, dan terus mengejar Ao Fei Siu Si yang melarikan diri. Pedang ilusi emas itu terlalu cepat, dia bahkan tidak bisa melaju jauh. Sudah berakhir, mata Ao Fei Siu Si menunjukkan keterkejutan dan keengganan, setelah itu dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap wajah Gineli yang terkejut di kejauhan, berkomunikasi dengan penuh kebencian, Gineli. Pedang ilusi emas yang diresapi dengan hukum asal emas, sekuat dan menusuk seperti matahari, meskipun Ao Fei Siu Si berada di peringkat yang sangat tinggi di dunianya selama tahap eliminasi, dia masih mudah dibunuh. Para penonton semua terdiam, pembantaian Pushkin berada dalam prediksi semua orang, lagi pula dia berada di peringkat tertinggi dalam kelompoknya. Namun 1 miliar penonton dari berbagai medan bintang tidak pernah menduga. Luo Feng ini yang berada di peringkat nomor 5 dalam kelompoknya sebenarnya sangat pemberani. Bahkan lebih dari dewa perang seperti Pushkin. Luo Feng, lebih dari 1 juta penonton dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam semua menatap dengan mata terbelalak dengan gembira, banyak yang bersorak kegirangan saat mata mereka dipenuhi dengan kegilaan. Ayah, Hai Kecil dan Ping Ping keduanya berdiri di kursi mereka, berteriak dengan sekuat tenaga. Kakak ketiga, Hong dan Dewa Petir pun ikut berdiri. Kakak memang hebat, Luo Hua tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Kakak iparmu, Su Gang menatap dengan mata terbelalak. Di sampingnya Su Xin juga dipenuhi kegembiraan, matanya terpaku ke tengah arena. Dan sekitar saat itu lebih dari 1 juta orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam juga telah kehilangannya. Ini adalah kejutan tak terduga yang diberikan Luo Feng kepada banyak orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Mereka semua berteriak untuk kemenangan Luo Feng karena mereka terpesona oleh kekuatan Luo Feng. Di masa lalu, mereka tidak memiliki apapun untuk mendukung kata-kata mereka. Bagaimanapun juga hasil pertempuran dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam di masa lalu selalu buruk, mereka tidak memiliki apapun untuk mendukungnya. Namun sekarang, mereka berhak untuk bersorak, mereka berhak untuk menyombongkan diri dengan bangga. Luo Feng, mereka semua bersorak dengan gila, bersorak dengan gembira, mengguncang seluruh bumi dan langit. Di dalam istana mewah di Pulau Gunung Naga Hitam itu, keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam semua menatap tajam ke layar. Mereka melihat Luo Feng melepaskan kekuatannya, membunuh kedua jenius itu dalam sekejap, seketika, dan mengejar serta membunuh 2 lainnya tepat setelahnya. Saat mereka melihat para jenius lainnya yang semuanya ketakutan konyol, semua melarikan diri jauh dan tidak berani mendekati Luo Feng, seluruh istana meletus. Kaisar dengan keras menamparkan tahta, berteriak, "Bagus! Selamat yang mulia! Selamat!" Segera orang-orang di bawah berteriak. Ayah kerajaan, Luo Feng ini jelas yang terkuat di sana. Setelah pertempuran ini, siapa yang berani menyebut Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita lemah? Pangeran ketiga adalah yang pertama berdiri, berteriak dengan bangga. Persenjataan Nansen, pria tua berambut perak Bu De Asuka berkata. Benar, itu persenjataan Nansen. Di sampingnya, paman kerajaan juga mengangguk. Persenjataan Nansen. Kaisar terkejut, salah satu dari 9 senjata dewa sang pengendali, persenjataan Nansen itu. Tongkat panjang berwarna emas gelap itu, awalnya kupikir itu adalah senjata seperti tongkat untuk pertarungan jarak dekat. Lelaki tua berambut perak Bu De Asuka berkata, baru saja yang digunakan Luo Feng adalah jurus pertama, bila ilusi persenjataan Nansen. Melihat cara dia menggunakannya, dia jelas menguasai level pertama dengan baik.
Untuk bisa melepaskannya seperti itu di level bintang, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh level bintang. Bahkan di alam semesta Ganwu, jumlah orang yang mampu menandingi Luo Feng sangat langka. Benar, untuk bisa melepaskan level pertama, seseorang harus memiliki pemahaman tentang hukum asal emas. Paman kerajaan di sampingnya berkata, artinya, Luo Feng adalah seorang jenius yang telah melangkah melewati gerbang hukum asal. Dan menurut perkiraan pertempuran jenius, di alam semesta Ganwu, jumlah jenius yang telah melangkah melewati gerbang hukum asal hanya sekitar 100. Dan perang arena dibagi menjadi 1000 kelompok. Peluang munculnya orang lain dengan pemahaman hukum asal sangatlah jarang. Kecuali ada pejuang absolut lain seperti Luo Feng yang tidak menunjukkan kekuatan aslinya di tahap eliminasi pertama. Sama seperti terakhir kali ketika Hong naik ke panggung, pejuang wanita itu pastilah orang yang melangkah melewati gerbang hukum asal. Namun, peringkatnya masih hanya di 10 besar, menciptakan kesempatan bagi kedua prajurit yang telah memahami hukum untuk bertemu. Paman kerajaan itu menekankan, benar, kembali selama tahap eliminasi 100 dunia, setiap dunia memiliki beberapa orang dengan pemahaman hukum asal, seperti Luo Feng dan Windmill. Namun mereka membatasi diri mereka di kota mereka sendiri. Jika keduanya telah berkeliaran ke kota-kota lain, dan mengalahkan para prajurit absolut dari sana dengan kekuatan mereka, keduanya dapat dengan mudah masuk ke 10 besar dunia mereka. Saat mereka berhasil masuk ke 10 besar, menurut peringkat mereka, Luo Feng dan Puskin pasti tidak akan berada di kelompok yang sama. Di dalam arena, Gineli hanya bisa mendengar raungan penuh amarah dari Ao Fei Siu si bergema di telinganya, Gineli. Dan Gineli bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan kematiannya, tatapannya tertuju pada Luo Feng yang jauh, di dalam dia dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah, pangkurang ajar ini, dia benar-benar. Setelah membunuh mereka berdua, Luo Feng berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Gineli. Luo Feng berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Gineli. Luo Feng berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Gineli. Para jenius ini semua ketakutan oleh kekuatan Luo Feng yang tidak masuk akal dan kuat. Oleh karena itu, dia tidak memiliki seorang pun di sekitarnya karena mereka semua menghindarinya dengan sangat jauh, menyebabkan Luo Feng harus mencari mangsanya sendiri. Tatapannya langsung tertuju pada pemuda berpakaian emas yang bersikap dingin di kejauhan, Gineli. Gineli juga sedang melihat ke arah itu. Duduklah lebih jauh. Di ruang persiapan, Gineli dengan dingin memarahi Luo Feng. Adegan itu langsung muncul di benak Luo Feng. Karena seperti itu, mangsa berikutnya adalah dia. Bunuh. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Pesawat ulang-alik yang melambung itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Gineli. Bajingan, bagaimana mungkin aku secara acak bertemu dengan orang yang begitu kuat? Gineli menggertakkan giginya dan berpikir saat dia dipenuhi dengan kebencian. Namun, sebagai salah satu elit yang dibesarkan oleh keluarga kekaisaran alam semesta Ganwu, dia sangat jelas tentang perbedaan antara seorang prajurit yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal dibandingkan dengan yang belum. Oleh karena itu, dia mengatupkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri. Puskin. Seperti dewa perang yang membantai kerumunan, Puskin mengerutkan alisnya. Pang berambut hitam itu ingin membunuhku. Gineli berkomunikasi, bantu aku menghalanginya. Kau benar-benar tahu cara membuat masalah, kata Puskin dengan suara rendah dan tebal, bergema di telinga Gineli. Berdasarkan kekuatan dan pangkat dalam kelompok ini, Puskin adalah nomor 1 sementara Gineli adalah nomor 2. Karena mereka berasal dari kelompok yang sama, Gineli telah lama menarik Puskin dan membuat kesepakatan dengannya. Dengan mereka berdua bekerja sama, mereka akan dengan mudah melewati perang arena. Awalnya, tim yang terdiri dari 2 orang teratas dalam satu kelompok akan dapat secara otomatis melewati perang arena. Ini hampir merupakan sesuatu yang sudah pasti. Tidak dapat dihindari bahwa Gineli telah mengacaukan Luo Feng. Jika Gineli tidak membuatnya marah sebelumnya, meskipun Luo Feng kuat, dia tetap tidak akan dengan sukarela berkelahi dengan orang nomor 1 dan 2 dalam kelompok itu. Lagi pula, kamu hanya perlu mencapai 10 besar di grup, dia tidak perlu mempertaruhkan segalanya. Namun sekarang, gemuruh, Puskin melangkah maju dan berlari lurus ke depan Ginelo. Matanya yang besar bersinar hijau saat dia menatap Luo Feng, berkata, Gineli salah, namun kita tidak harus bertarung habis-habisan. Jika kamu menyelamatkan nyawa Gineli, kita semua bisa melewati arena perang.
Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan menatap raksasa di depannya. Pushkin, yang tingginya 2 lantai berdiri di depannya seperti sebuah gedung, dan dibandingkan dengan itu Luo Feng tampak seperti anak kecil. Pushkin, Luo Feng menatap dingin lawannya dan berteriak, minggir. Namun, Pushkin tampak marah, seolah bersiap mengatakan sesuatu. Mata Luo Feng berbinar dan berkilat. Gemuruh. Pelangi emas itu langsung melesat ke arahnya dan ekspresi Pushkin berubah drastis. Meraung sambil melambaikan tangan kanannya yang terbungkus aliran energi kuning tanah, gerakan tangannya hampir seperti memindahkan gunung, tampak lambat tetapi sebenarnya berhasil menghalangi pelangi emas Luo Feng. Yang bisa didengar hanyalah gemuruh dan benturan yang mengguncang bumi. Pushkin dipaksa mundur hingga 10 meter, sambil menggertakkan giginya dan menatap Luo Feng. Luo Feng terkejut. Data tentang Pushkin ini mengatakan dia belum melangkah melewati gerbang hukum asal. Melihatnya sekarang, itu tampaknya benar. Namun, dengan level domain 9, dia benar-benar mampu menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan pada level domain 6, Hong masih bisa membunuh musuh dengan domain level 7. Faktor-faktor yang menentukan pemenang dalam pertempuran tidak hanya karena energi genetik, batas-batas dan hukum asal, tetapi juga kemauan, kondisi mental, pengalaman, Jika seseorang tidak memiliki kemauan atau hati untuk melawan, dia tidak akan mampu melepaskan bahkan setengah dari kekuatannya. Sementara jika seseorang memiliki semangat pertempuran yang kuat dan sangat bersemangat bersama dengan kemauan yang kuat, dia bisa melampaui standarnya dan melepaskan lebih dari kekuatannya yang sebenarnya. Dan Pushkin, yang memiliki level domain 9, mampu mencapai peringkat 9 di dunia ke-89. Mempertimbangkan hal ini, kekuatan pertempurannya sendiri memang mengejutkan. Namun masih ada perbedaan besar antara orang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal dan orang yang belum. Pushkin, kamu bukan tandinganku. Beri jalan, kalau tidak kamu bahkan tidak akan mampu melewati perang arena. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik yang melayang, dengan dingin menatap Pushkin dan berbicara kepadanya. Untuk benar-benar membunuh Pushkin, dia memperkirakan akan butuh waktu yang cukup lama. Saat itu akan ada lebih banyak orang yang tewas di arena, dan saat hanya tersisa 10 orang, pertempuran akan berakhir. Kemungkinan besar Gineli akan lolos dan selamat. Pushkin mengepalkan tinjunya dan menatap tajam Luo Feng sekali dengan mata hijaunya yang besar sebelum menggigit dengan ganas dan menuju ke arah kelompok jenius yang masih bertarung. Pushkin, bersembunyi di belakang, Gineli meraung dengan energi genetik. Ark. Pushkin meraung gila sambil melambaikan tinjunya dan membunuh para jenius satu persatu. Luo Feng menatap Gineli. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Di antara kelompok yang berjumlah 100 orang ini, dialah satu-satunya yang berhasil melewati gerbang hukum asal. Karena dia juga menggunakan persenjataan Nansen, hanya dengan satu gerakan Luo Feng dapat mengetahui bahwa Pushkin sudah terluka. Jika dia terus bertarung, Pushkin pasti akan mati tanpa diragukan lagi. Luo Feng tidak ingin membuang waktu lagi untuk Pushkin. Pushkin juga tidak ingin membiarkan dirinya mati karena Gineli. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak bertarung karena itu adalah pilihan terbaik baginya. Bajingan, Gineli itu mengumpat pelan sambil melarikan diri secepat yang dia bisa. Melarikan diri, Luo Feng dengan cepat mengejarnya dengan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Begitu cepat, ekspresi Gineli berubah drastis. Begitu seseorang memahami hukum asal, apakah itu berdasarkan serangan, pertahanan, terbang, atau gerakan, semua area ini akan mengalami peningkatan yang besar. Luo Feng telah menyusul Gineli dalam sekejap mata. Sampah, dua bilah lengkung panjang. Dia memiliki ekspresi berjuang yang rumit saat dia berteriak, mati saja. Dengan satu langkah, ruang itu sendiri tampak melengkung di sekelilingnya saat Gineli tiba-tiba menyerbu ke arah Luo Feng. Wilayah cahaya, Luo Feng mencemooh dengan dingin, dengan cepat mundur. Teknik pertama, tatapan Luo Feng dingin. Dibandingkan dengan beberapa orang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal, Luo Feng bahkan lebih berani. Itu karena hukum yang ia pahami dapat dilepaskan sepenuhnya melalui persenjataan Nansen. Gemuruh. Pelangi emas melesat seperti seberkas cahaya keemasan dan menyerang Gineli dalam sekejap. Dentang, Gineli menyilangkan bilahnya dan mendorongnya ke depan. Setelah satu benturan itu, seluruh tubuh dan tenggorokannya bergetar karena kaget saat ia memuntahkan darah segar yang naik ke tenggorokannya.
Sama seperti para jenius mutlak di wilayah rahasia Ganwu, begitu seseorang memahami hukum asal emas, mereka memang akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar menghalanginya. Luo Feng mengerutkan alisnya. Gemuruh. Pelangi emas melesat sekali lagi ke arahnya. Aku tidak bisa menangkisnya secara langsung, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Di saat yang sama, serangannya terlalu cepat dan aku tidak punya waktu untuk menghindarinya. Gineli berpikir keras untuk mencari solusi. Dia hanya bisa menggunakan kedua bilahnya untuk menangkisnya lagi. Namun kali ini lengannya sudah melemah dan dia sudah terluka akibat pukulan pertama. Peng! Kedua bilahnya langsung terlempar, sementara pelangi emas sedikit melengkung dan menembus Gineli yang tampak pucat, menembus dahinya. Kepalanya meledak. Gineli meninggal, benar-benar tersingkir dari turnamen. Adegan ini menyebabkan Puskin yang jauh, yang wajahnya dipenuhi bulu emas, menggerakkan otot-otot wajahnya. Ginel itu sebenarnya hanya berhasil menangkisnya satu kali dan mati saat serangan kedua Luo Feng dilepaskan. Dan Hao Fei Xiu si bahkan tidak bisa menangkisnya sekali. Terlalu, aku khawatir aku hanya bisa menangkisnya 4 atau 5 kali paling banyak. Bajingan ini, terlalu kuat. Emas, seterang dan sekuat matahari, sangat tajam. Dalam hal kekuatan yang menandingi kekuatan, orang-orang dengan hukum asal emas adalah yang paling gagah berani. Seluruh pertempuran hanya berlangsung sekitar 5 menit dan jumlah yang selamat telah berkurang menjadi 10. Pertempuran telah berakhir. Orang gila ini, bajingan itu adalah orang gila. Pang berambut hitam itu, siapa dia? Semua jenius yang selamat menatap Luo Feng dengan ketakutan yang tersembunyi. Namun banyak dari mereka bahkan tidak tahu nama Luo Feng. Karena, selama perkenalan, mereka semua berada di ruang persiapan dan tidak mendapat kesempatan untuk melihat sosok Luo Feng. Sebenarnya, Luo Feng juga tidak tahu sebagian besar nama peserta. Lebih tepat dikatakan bahwa dia hanya tahu nama Puskin dan Gineli. Reputasi mereka sangat besar, dan ketenaran Luo Feng dibandingkan dengan mereka sangat kecil. Kelompok ke-382 dari Perang Arena, 90 telah tereliminasi dan 10 sisanya akan memiliki hak untuk bersaing memperebutkan tempat di 900 slot daftar nama. Sebuah suara rendah bergema di benak semua orang di dojo. 9 penyintas lainnya, termasuk Puskin semuanya menatap pemuda berambut hitam yang membawa tongkat panjang berwarna emas gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika seseorang mengatakan bahwa yang paling tak kenal takut dalam kelompok Hong adalah Savage, maka orang yang paling tak kenal takut dalam kelompok ini tidak diragukan lagi adalah si gila Luo Feng. Luo Feng, Luo Feng, Luo Feng. Lebih dari 1 juta penonton lapangan bintang Gunung Naga Hitam bersorak dengan penuh semangat dan antusiasme. Mereka semua berteriak dengan kekuatan dan histeris, ekspresi mereka tampak gila, dan bahkan tidak peduli sama sekali dengan tenggorokan mereka. Seluruh dojo, orang-orang yang paling berhak untuk mengaum seperti itu adalah orang-orang dari medan bintang Gunung Naga Hitam. Raungan mereka mengguncang bumi dan langit. Dia Luo Feng. Saat mereka diteleportasi keluar, 9 orang yang selamat lainnya mulai berdiskusi dan menebak. Letusan. Istana Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah meletus. Seluruh triliun warga Pulau Gunung Naga Hitam semuanya meletus. Seluruh lebih dari 8.000 galaksi di medan bintang, banyak orang yang menonton siaran, semuanya meletus. Terlalu brutal, terlalu kuat. Luo Feng terlalu tak kenal takut. Mendebarkan, kuat. Dia adalah seorang jenius dari medan bintang Gunung Naga Hitam kita. Ya, dari medan bintang Gunung Naga Hitam kita. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari kekaisaran itu sangat gembira. Dalam 100.000 hingga sejuta tahun terakhir, memang ada beberapa kali kekaisaran Gunung Naga Hitam membuat orang-orangnya masuk ke 10.000 teratas, yang pantas untuk kegembiraan dan kebanggaan mereka. Namun setelah berhasil masuk ke 10.000 teratas, itu sebagian besar didasarkan pada keberuntungan. Sudah lama sejak Kekaisaran Gunung Naga Hitam memiliki pertunjukan kekuatan yang begitu tirani dari para prajuritnya di medan pertempuran elit seperti itu. Ya, brutal, liar. Dalam perang arena ini, akulah orang nomor 1. Aku akan membunuh siapapun yang aku inginkan. Aku akan menciptakan jalur pembantaian. Bahkan dewa perang seperti Puskin harus menundukkan kepalanya dan meringkuk. Di arena, Luo Feng adalah raja, kaisar. Yang lainnya semua harus menundukkan kepala mereka. Terlalu mendebarkan. Kekuatan Luo Feng terlalu mendominasi. Itu adalah
Penghancuran total tanpa perlawanan sama sekali. Yang lebih lemah itu disingkirkan begitu saja dengan satu gerakan. Kudengar Luo Feng menggunakan persenjataan Nansen, apa kau tidak tahu apa itu? Itu adalah salah satu dari 9 senjata dewa untuk pengendali pembaca roh. Setelah perang arena, akan ada pertempuran satu lawan satu. Kekuatan Luo Feng pasti akan mampu masuk ke dalam daftar 900 nama itu. Luo Feng pasti akan mampu mewakili negara alam semesta Ganwu dan bersaing dengan para jenius lain dari negara alam semesta lainnya. Haha, Luo Feng berasal dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Gila, banyak berita mengenai Luo Feng mulai beredar, termasuk banyak klub penggemar yang dengan cepat mulai terbentuk untuk mendukungnya. Dalam banyak permainan alam semesta virtual, ada banyak "Aku mencintaimu Luo Feng", atau "Luo Feng Sang Guru", atau "Istri Luo Feng", atau "Aku adalah senior Luo Feng", bahkan "Aku adalah guru Luo Feng". Julukan seperti itu muncul di mana-mana. Selama pertempuran ini, kekuatan Luo Feng telah memenangkan lebih dari 1 triliun orang Pulau Black Dragon Mountain di dalam istana yang mewah. Kemungkinan tak terbatas di masa depannya. Pria tua berambut perak itu berseru, masa depan Luo Feng ini sangat sulit diprediksi. Benar, paman kerajaan itu juga menganggukkan kepalanya. Apakah tidak ada cara bagi kita untuk membawanya ke Tanah Suci? Duduk di tengah, Kaisar bertanya dengan lembut. Dua penguasa sektor yang duduk di sampingnya menggelengkan kepala, yang dijelaskan oleh pria tua berambut perak Buddha Asuka, yang mulia, melangkah melalui gerbang hukum asal hanya pada tingkat bintang. Para jenius absolut semacam ini tidak cocok untuk Tanah Suci Black Dragon Mountain kita. Ah, Kaisar terkejut. Tidak seperti pemimpin negara alam semesta Ganwu yang telah membangun negara alam semesta lebih dari 1 triliun tahun yang lalu dan telah menjadi satu-satunya pemimpin mereka. Kaisar Kekaisaran Black Dragon Mountain akan selalu berubah setelah beberapa waktu. Oleh karena itu, ada banyak rahasia yang tidak diketahui Kaisar ini. Bukankah Yang Mulia sudah melihat bahwa di seluruh negeri semesta, hanya ada satu dojo Ganwu, dan dojo jenis lain dilarang dibuka? Tanya lelaki tua berambut perak itu. Negeri semesta Ganwu memang menghormati bakat-bakat yang paling rendah dan menyerapnya. Kaisar mengangguk. Karena itulah seorang jenius seperti Luo Feng, bahkan jika kita menemukannya, dia tetap akan berakhir di tangan negeri semesta Ganwu. Lelaki tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya, dan kita bahkan tidak bisa mengeluh tentang hal itu. Tentu saja apapun yang terjadi, dia tetap dianggap berasal dari medan bintang Gunung Naga Hitam kita. Apapun prestasinya di masa depan, akan tetap bermanfaat bagi medan bintang Gunung Naga Hitam kita. Seorang jenius seperti itu, lebih baik berhubungan baik dengannya. Baik 10.000 tahun atau 100.000 tahun kemudian, siapa yang tahu akan menjadi apa dia dan apa yang akan dicapainya. Lelaki tua berambut perak itu menekankan. Saya mengerti. Kaisar mengangguk. Bakat seperti itu, selama dia tidak mati di tengah jalan, sudah ditetapkan baginya untuk menjadi penguasa sektor. Dan orang-orang tingkat bintang semacam ini yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal, begitu mereka mencapai tingkat penguasa sektor, mereka akan menjadi pejuang sejati di antara yang lain. Saat dia menerobos ke tingkat abadi, itu akan menjadi langkah menuju makhluk abadi yang mengguncang surga. Makhluk abadi, di seluruh kekaisaran Black Dragon Mountain saat ini, hanya ada 2 yang abadi. Yang satu adalah pemimpin dewa dari Tanah Suci Black Dragon Mountain dan yang lainnya adalah pemimpin dewa dari negara Dewa Ais Leviathan. Oleh karena itu, Gunung Naga Hitam tidak berani menyinggung makhluk abadi di negeri dewa yang luas. Di dalam jajaran pegunungan yang terus-menerus, gunung berapi tersebar di seluruh benua besar ini, dengan beberapa gunung berapi sesekali menyemburkan api. Seluruh negeri dewa seluruhnya berwarna merah tua dan bau belerang terpancar kemana-mana. Di puncak gunung tinggi yang mencapai awan, sebuah istana kuno dibangun di sana. Seluruh dinding permukaannya memiliki ukiran yang rumit di mana-mana. Di dalam istana, di singgasana, duduk seorang pria bermata merah mengenakan jubah panjang berwarna merah tua. Api hitam membakar sekelilingnya, matanya tampak melihat dari dimensi lain sama sekali, memancarkan hawa dingin yang mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar. Di bawahnya di sebelah kanan dan kiri ada 4 singgasana. Saat ini ada 3 orang yang duduk di bawahnya. Semuanya memancarkan gelombang energi yang mengguncang bumi dan langit, hampir seolah-olah hanya mengangkat tangan mereka dapat membelah bumi dan langit. Pemimpin dewa, bajingan bernama Luo Feng ini memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal meskipun dia hanya di tingkat bintang.
Dia paling cocok untuk menjadi muridku, kata seorang prajurit yang terbungkus baju besi emas. Dari sekujur tubuhnya terpancar riak yang membuat jantung berdebar, yang merupakan riak energi hukum asal emas. Dibandingkan dengan Luo Feng, ini 1 triliun kali lebih kuat. Wo Te, saudaraku, pria bermata merah gelap itu berkata dengan suara serak pelan, aku tahu, bahwa saat ini kamu sedang putus asa mencari seorang murid. Namun, kita tidak bisa bertarung dengan negara alam semesta Ganwu. Wo Te, dua lainnya menatap pria berbaju besi emas itu. Jangka hidup saya sudah mendekati akhir. Pria berbaju besi emas itu berkata dengan tenang, dan para murid saat ini, meskipun mereka memiliki bakat, bagi mereka untuk benar-benar berhasil dalam teknik saya akan sangat sulit. Saya tidak dapat mengubah kematian saya. Oleh karena itu, saya hanya ingin mencari seseorang untuk mewariskan warisan saya sebelum saya mati. Saya berharap dapat melihat teknik yang telah saya ciptakan selama ratusan juta tahun ini untuk sekali lagi dilepaskan. Hanya dengan begitu saya dapat mati dengan tenang. Ini adalah harapan terbesar saya saat ini. Yang lainnya terdiam, tidak dapat mati, mereka memang makhluk abadi. Tetapi itu tidak berarti bahwa makhluk abadi tidak bisa mati. Seperti Master Planet Yunmo atau banyak makhluk abadi yang kuat dalam sejarah, mereka tetap mati. Kekuatan hidup makhluk abadi sangat kuat. Bahkan jika tubuh fisik mereka tercabik-cabik, mereka masih bisa beregenerasi. Ada sangat sedikit luka yang tidak bisa disembuhkan, seperti Master Planet Yunmo yang hanya bisa menyaksikan dirinya sendiri mati. Wo Te, saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan murid yang luar biasa. Pria bermata merah itu menekankan, adapun bajingan Luo Feng, selama dia tidak bodoh, dia pasti akan memilih negara alam semesta Ganwu, bahkan mungkin perusahaan alam semesta virtual yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, banyak hal tidak banyak berubah sama sekali. Puncak kejeniusan juga mengharuskan mereka untuk membuat pilihan terbaik dan memiliki lingkungan terbaik untuk belajar, sebelum mereka dapat memiliki prestasi yang paling luar biasa. Dalam hal kekuatan atau lingkungan, kita memang tidak dapat dibandingkan dengan negara alam semesta Ganwu. Pria berbaju zirah emas itu tidak bersuara. Prestasinya yang paling membanggakan selama ratusan juta tahun adalah teknik yang telah diciptakannya. Selama dia hidup, dia memperlakukan semua itu seolah-olah itu adalah harta karun dan bahkan tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya atau memamerkannya di tempat lain. Dia hanya akan mengajarkan, sedikit saja kepada murid-muridnya. Sekarang setelah dia tahu bahwa kematiannya sudah pasti dan dekat, pemikirannya telah berubah total. Dia benar-benar ingin melihat seorang murid menyelesaikan tekniknya. Jika itu tidak mungkin, maka dia hanya bisa menyerahkan tekniknya kepada teman-teman dan saudara-saudaranya, yang memungkinkan mereka untuk mengajar murid itu menggantikannya. Sama seperti Master Planet Yunmo yang mengizinkan Babata untuk mengajar menggantikannya. Pemimpin Dewa, pria berbaju zirah emas itu berdiri. Wo Te, pria bermata merah itu juga berdiri, dua orang lainnya mengikuti. Aku lelah. Aku ingin kembali ke rumahku. Pria berbaju emas itu mendesah, sebelum aku mati, aku ingin melihat-lihat halaman rumahku dengan saksama. Menyelesaikan perkataannya, dia berbalik dan terbang keluar dari istana. Sebagai makhluk abadi, kerabatnya telah lama menghilang seiring berjalannya waktu. Lagi pula, bahkan seorang penguasa sektor paling lama hidup 10 juta tahun. 3 orang lainnya terdiam. Wo Te, muridku, aku akan membantumu dalam pencarianmu. Pria bermata merah itu berkomunikasi ke dalam pikiran pria berbaju emas sejauh 1 juta li. Di dalam istana, ketiganya saling bertukar pandang. Itu palsu, kita tertipu, Kun Salo bajingan itu. Kita pasti akan menemukannya dan membuatnya membayar. Kematian Wo Te adalah karena dia. Dia benar-benar berani menjual peta area rahasia palsu kepada kita. Bisikan marah pria bermata merah itu berubah menjadi raungan, dan ruang di sekitarnya bergetar. Kun Salo adalah salah satu rakyat pemimpin negara Ganwu Universe. Akan sulit bagi kita untuk menemukan kesempatan. Tunggu, bahkan jika aku harus menunggu lebih dari 100 juta tahun, 1 miliar tahun atau bahkan 10 miliar tahun. Selama ada kesempatan, aku, Meng Huo, pasti akan membunuhnya secara pribadi. Dia benar-benar berani menggunakan peta area rahasia palsu dan mengambil uangku, juga mengambil nyawa salah satu saudaraku. Mati, aku pasti akan membunuhnya. Jika dia tahu apa yang baik untuknya,
dia akan bersembunyi di bawah perlindungan pemimpin negara Ganwu Universe selama sisa hidupnya. Pria bermata merah itu meraung marah, api hitam membumbung tinggi dari tanah dan seluruh istana mulai terbakar dan hancur berkeping-keping. Raungannya bergema di seluruh wilayah seluas triliunan li di negara dewa. Pulau Gunung Naga Hitam menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Luo Feng benar-benar menjadi terkenal melalui satu pertempuran itu. Pertempuran ini tidak hanya mengguncang seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam, tetapi juga seluruh negara Ganwu Universe. Ayah, semua orang di Pulau Gunung Naga Hitam sekarang tahu seperti apa penampilanmu. Begitu kau keluar, kau akan segera dikenali. Hai kecil bertepuk tangan dan melompat-lompat di samping Luo Feng, karena dia jelas sangat bangga. Aku harus menyamarkan diriku lain kali saat aku keluar. Luo Feng mengusap kepalanya, tapi ini agak aneh. Di sampingnya, Su Xin berdiri dan menuangkan teh untuk Luo Feng. Sambil tersenyum, setelah eliminasi terakhir kali, banyak organisasi mengirim orang ke sana. Namun, setelah pertempuran arena ini, penampilanmu jelas paling menarik perhatian. Kupikir akan ada lebih banyak organisasi dan kekuatan yang datang. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang datang sama sekali. Ini agak aneh. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba, haha Luo Feng. Sebuah suara riang yang jelas terdengar. Ah, kami baru saja mengatakan tidak ada yang datang, dan sekarang seseorang telah datang. Su Xin menoleh untuk melihat, berbicara dengan lembut, mereka adalah orang-orang dari organisasi Triax Mountain. Luo Feng memang melihat, ada 3 orang pria berjalan mendekat dari kejauhan. Di tengah adalah seorang pria tua yang tampak ramah dan tersenyum. Dengan kepala penuh warna putih. Di sebelah kiri adalah seorang pria berpakaian jubah perang merah tua dan yang di sebelah kanan adalah Ming Yu yang tinggi dan tegap. Dengan pengalaman dari pelelangan Ganwu, dia dapat dengan mudah menyimpulkan dari penampilannya bahwa pria berjubah perang merah tua itu pastilah seorang penguasa sektor. Dan ada tanda guntur di dahinya. Jelas dia adalah seorang penguasa sektor yang diakui oleh hukum asal guntur, seorang penguasa sektor yang termasuk dalam puncak penguasa sektor lainnya. Adapun pria tua yang tampak ramah itu, Luo Feng tidak dapat mengatakannya, tetapi karena dia berjalan di tengah, dia memperkirakan bahwa posisi pria tua itu adalah yang tertinggi. Penguasa Ming Yu, Luo Feng segera berdiri. Haha, aku bukan penguasa di sini. Luo Feng, izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ming Yu tersenyum dan menunjuk ke arah pria berjubah merah tua. Ini adalah Jenderal Gunung 3 Kapak kita, Jiang Tianchen. Di antara para penguasa sektor di medan bintang Gunung Naga Hitam, dia jelas berada di puncak. Hormat saya, Jenderal. Luo Feng memberi hormat. Jiang Tianchen mengangguk. Ini, Ming Yu mulai memperkenalkan pria tua berambut putih itu, suaranya sedikit berubah nadanya, adalah salah satu dari 3 pendiri Gunung 3 Kapak kita, Kepala Jenderal. Kepala Jenderal, Luo Feng segera membungkuk, namun, pikirannya dipenuhi emosi. Kepala Jenderal, dari 3 pendiri besar Gunung 3 Kapak, 2 di antaranya tidak akan pernah mati, dan yang terakhir telah menghilang. Siapa yang ini? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Di mana Hong? Ming Yu berkata, Kepala Jenderal ingin menemuinya. Ah, tidak masalah, aku akan mencarinya. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, Dewa Petir, Ming Yu dan Jinak Tianchen semuanya berdiri di luar, sementara di dalam rumah hanya Kepala Jenderal dan Hong yang tinggal. Tirdi, mengapa Kepala Jenderal datang mencari kakak? Dewa Petir bertanya. Tidak tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu hal yang baik. Di samping mereka Ming Yu tersenyum. Semoga saja dia tidak mengecewakan Kepala Jenderal. Di sampingnya, penguasa sektor Jiang Tianchen berkata dengan dingin. Di dalam rumah, hanya ada 2 orang yang hadir, Hong dan Kepala Jenderal Luo. Apa? Hong tampak terkejut melihat lelaki tua berambut putih di hadapannya. Kepala Jenderal, kau. Makhluk legendaris ini hanya mengucapkan beberapa patah kata. Namun, ini sudah membuat Hong terkejut. Bakatmu tidak buruk, karaktermu juga mirip dengan diriku saat itu. Mengenai mengajarimu, meskipun aku belum menjadi makhluk abadi, dalam hal hukum asal cahaya dan domain, aku pasti cukup dan mampu menjadi gurumu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Namun ada satu hal yang harus kuperingatkan padamu, rentang hidupku sudah mendekati akhir. Aku hanya punya sekitar 20.000 tahun lagi untuk hidup. Kau hanya punya sekitar 20.000 tahun lagi dalam rentang hidupmu.
Hong terkejut. Rentang hidup seorang penguasa sektor sangat panjang, hingga 10 juta tahun. Namun di hadapannya, kepala jenderal legendaris ini telah mencapai akhir. Hai, orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, suaranya dipenuhi dengan kepahitan yang tak berujung. Hong, kau dan aku benar-benar memiliki kedekatan. Namamu Hong, namaku Luo, keduanya satu suku kata. Kau memiliki domain di level penjelajah bintang, begitu juga aku. Aku tidak takut mati. Aku telah mengambil jalan untuk menjadi yang terkuat dan ingin mencapai puncak kehidupan yang terhebat. Bahkan di Axe Dojo yang besar, aku telah memenangkan 1000 pertandingan terus-menerus, memperoleh gelar petarung kapak besar penguasa domain. Orang tua itu berseru, dan kemudian, bersama dengan teman baikku, 2 penguasa domain yang sama yang memperoleh gelar petarung. Dojo kapak besar, Mo Liya dan Lai Mengtuo, kami mendirikan organisasi Gunung Tiga Kapak bersama. Saat itu, aku adalah pemimpin dan keduanya membantuku. Kemudian mereka berdua menjadi abadi, tetapi aku tetap menjadi penguasa sektor. Ambisi, jika rencanaku berhasil, saat aku menjadi abadi, aku akan menjadi pejuang sejati di antara yang abadi. Mata orang tua itu berbinar, itu membakar rasa kerinduan yang tak tertandingi, bahkan jika aku bergabung dengan negara alam semesta Ganwu, aku akan segera menjadi abadi tertinggi di puncak di bawah pemimpin negara. Seorang abadi di bawah pemimpin negara alam semesta Ganwu. Hong terkejut. Di dalam medan bintang Gunung Naga Hitam, apakah kau tahu ada berapa banyak yang abadi? Orang tua itu bertanya. 2. Hong menjawab. Pemimpin negara Dewa Es Neptune dan pemimpin Gunung Naga Hitam Tanah Suci, keduanya abadi. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir semuanya tahu ini. Berapa banyak medan bintang yang ada di negara Ganwu Universe? Orang tua itu bertanya. Lebih dari 13.000. Hong terkejut. Jika setiap medan bintang memiliki 2 makhluk abadi, dengan semuanya dijumlahkan, itu akan mengejutkan. Haha, orang tua itu tertawa, jumlah makhluk abadi di bawah pimpinan negara Ganwu melebihi 10.000. Dan masih banyak lagi yang tergabung dalam perusahaan alam semesta virtual, Dojo Kapak Besar, Bank Pertama Alam Semesta, Bank Galaksi Alam Semesta, dan Aliansi Prajurit Bayaran Alam Semesta, kelima raksasa ini. Lebih dari 10.000. Hong menahan napas. Jangan kaget, mengapa kamu tidak melihat seberapa luas negara alam semesta ini? Orang tua itu berseru, mungkin terlihat banyak, tetapi itu adalah hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Dalam hal probabilitas, bagi seorang penguasa sektor untuk menembus alam abadi, probabilitasnya terlalu rendah. Jangka hidup seorang penguasa sektor hampir tidak lebih dari 10 juta tahun, jumlah penguasa sektor di negara alam semesta Ganwu melebihi 1 juta, dengan jangka hidup mereka berakhir setiap 10 juta tahun, meskipun tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, hanya ada sedikit yang abadi. Aku telah melihat cahaya, kita harus menjejakkan kaki dengan kuat di tanah, kita tidak boleh terlalu ambisius. Orang tua itu berseru dan menggelengkan kepalanya, bagi seorang penguasa sektor untuk menembus keabadian, itu saja sudah sangat sulit. Aku telah menyia-nyiakan jutaan tahun, bukankah itu hanya bunuh diri? Siapa yang mengira takdir akan mempermainkanku bahkan ketika aku akhirnya melihat cahaya? Jangan bicara tentang hal lain. Orang tua itu menatap Hong dan tersenyum, urusanku, aku sudah menceritakan sebagian besarnya kepadamu. Cahaya dan waktu, 2 hukum asal utama ini, aku dapat mengajarimu dan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Orang tua itu menatap Hong, aku berani mengatakan, bahkan di antara jutaan penguasa sektor di negara alam semesta Ganwu, meskipun aku tidak bisa mengatakan aku nomor 1, namun aku pasti bisa mengatakan tanpa ragu bahwa aku berada di 3 besar. Bahkan melawan makhluk abadi, aku memiliki jaminan tertentu untuk lolos hidup-hidup. Hong menatap orang tua itu dengan kaget. Aku dianggap sebagai legenda di negara alam semesta Ganwu. Bahkan makhluk abadi harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Jika kamu bersedia menerimaku sebagai guru, maka kamu harus siap untuk menjelajahi alam semesta yang tak berujung. Orang tua itu menekankan, aku baru saja meninggalkan pengasinganku. Dengan hanya sekitar 20.000 tahun atau lebih rentang hidupku yang tersisa, aku ingin melihat banyak tempat sebelum aku mati. Jika kau bersedia menerimaku sebagai gurumu, maka begitu kau menjadi muridku, kau tentu harus mengikutiku. Pada saat yang sama, aku tidak akan menyerah pada pelatihanku. Dalam 20.000 tahun terakhirku, aku masih akan
Mempertaruhkan segalanya dan berjuang untuk menerobos menjadi makhluk abadi, meskipun akhir rentang hidupku sudah di depan mataku. Orang tua itu menatap Hong, jadi aku bisa memasuki pengasingan kapan saja tanpa sarana apapun untuk menjagamu. Namun, ketika saat itu tiba, aku akan mengatur pengawal untukmu. Saat kau menerimaku, kau harus siap untuk semua ini. Hong mengerutkan alisnya, berkeliaran. Selama 20.000 tahun. Benar, orang tua itu mengangguk. Kau tidak perlu terburu-buru untuk segera memberikan jawaban. Pikirkan baik-baik keputusanmu. Aku akan memberimu waktu 10 hari untuk merenungkannya. Kau dapat menjawabku setelah 10 hari. Orang tua itu menyelesaikan kalimatnya dan segera mulai berangkat. Sebagai orang yang mampu menjadi pejuang sejati, orang-orang ini semua mengejar untuk mencapai puncak kehidupan itu sendiri. Dan di sepanjang jalan ini banyak dari mereka akan menciptakan teknik rahasia mereka sendiri yang hanya milik mereka. Teknik-teknik ini adalah hasil dari semua darah dan keringat mereka. Terutama dalam menghadapi kematian, para pejuang sejati ini tidak tahan melihat kerja keras mereka selama bertahun-tahun menciptakan teknik-teknik ini menjadi sia-sia tanpa ada yang mewarisinya. Untuk menemukan murid yang luar biasa, ini adalah pola pikir banyak orang yang menghadapi kematian. Distrik kecil Teluk Bintang 9. Luo Feng dan Dewa Petir memperhatikan saat lelaki tua itu, Jiang Tianchen dan Ming Yu pergi. Kakak, Dewa Petir bertanya, untuk apa kepala jenderal itu mencarimu? Luo Feng juga melihat ke arah Hong. Dia ingin menerimaku sebagai muridnya. Hong tertawa, kalau dipikir-pikir, aku dianggap sebagai pelopor generasi pertama di bumi. Namun, sebagai orang lain yang menerimaku sebagai murid, aku tidak bisa tidak berkata, orang-orang kuat di alam semesta memang banyak, dengan banyak dari mereka berasal dari tempat lain dan jauh lebih kuat dari kita. Mereka memang memiliki hak untuk menjadi guru kita. Aku sebenarnya sudah siap menerimanya sebelumnya. Itu tidak terjadi. Luo Feng terkejut. Benar, Hong mengangguk, jika aku benar-benar menjadikannya guruku, aku harus mengikutinya dan mengembara. Meninggalkan bumi, meninggalkan medan bintang Gunung Naga Hitam dan mengembara di alam semesta selama 20.000 tahun. 20.000 tahun. Dewa Petir menatap. Aku ragu-ragu apakah akan menjadikannya guruku atau tidak. Hong mengerutkan alisnya, sebenarnya meskipun aku menjelajahi alam semesta bersamanya, aku masih bisa menghubungi keluargaku melalui jaringan alam semesta virtual dan bertemu kalian di sana juga. Namun, meninggalkan bumi selama 20.000 tahun, rasanya masih. Budaya Tiongkok baru berusia 5.000 tahun. Hong harus menjelajahi alam semesta selama 20.000 tahun. Bagi Hong yang bahkan belum berusia 100 tahun, ini memang angka yang luar biasa. Tentu saja kau harus menjadikannya gurumu. Asisten virtual kecil di bahu Luo Feng, Babata, mengangkat tangan mungilnya dan menunjuk Hong, dasar bodoh, itu Luo. Pendiri Gunung Tiga Kapak Luo. Satu-satunya yang dianggap orang sebagai penguasa sektor waktu. Banyak makhluk abadi yang berhubungan baik dengannya, dan memperlakukannya dengan setara. Banyak penguasa sektor bersedia mendengarkan petunjuknya, ini adalah sosok yang benar-benar terhormat dan besar di medan bintang Gunung Naga Hitam. Penguasa sektor waktu, Luo Feng dan Dewa Petir terkejut dengan nama itu. Penguasa sektor waktu, sungguh nama yang bombastis. Asisten virtual di bahu Dewa Petir, Dewa Wu, melotot ke arah Babata. Hanya bocah manja yang lemah yang akan menyombongkan diri seperti itu. Orang tua itu tadi berani menyebut dirinya penguasa sektor waktu. Dasar orang mesum yang sakit yang dikurung dalam isolasi selama 10 juta tahun, apa yang kau tahu? Babata menunjuk ke arah Tuan Wu, Luo adalah tokoh terkemuka dalam 10 juta tahun ini. Selama waktu itu kau dikurung di dunia dalam dunia, kau tidak tahu apa-apa. Kau sama sekali tidak punya hak untuk bicara omong kosong. Sebaiknya kau dengarkan Tuan Iblis ini. Dasar bocah cengeng. Tuan Wu meraung. Aku telah mengikuti pemilikku selama lebih dari 10 juta tahun. Aku telah hidup lebih lama darimu. Babata menunjuk ke arah Tuan Wu dan meraung. Luo Feng dan Dewa Petir mengusap kepala mereka. Ya Tuhan, kedua AI yang hidup ini, setiap kali mereka bertemu, mereka akan terlibat pertengkaran. Aku akan memikirkannya baik-baik. Hong terdiam. Dengarkan aku. Tidak ada yang salah dengan itu. Babata mengulangi. Kedatangan kepala jenderal legendaris Luo dari Gunung Tiga Kapak memang membuat Hong berpikir. Sementara itu, kelompok-kelompok dalam perang arena terlibat dalam pertempuran mereka dengan cepat, sangat cepat. Setelah 5 hari,
1000 kelompok telah menyelesaikan semua pertempuran mereka, dengan 90.000 tereliminasi dan hanya 10.000 yang tersisa. 10.000 orang ini memiliki kesempatan untuk masuk daftar nama dengan hanya 900 slot. Setelah masuk daftar nama, seseorang dapat mewakili negara alam semesta Ganwu dan bersaing dengan para jenius puncak dari negara-negara alam semesta lainnya. Setelah Perang Arena berakhir, Teluk Bintang 9 Pulau Gunung Naga Hitam sekali lagi menerima 2 tamu. Luo Feng, sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Luo Feng menoleh untuk melihat. Itu adalah lelaki tua dengan kepala penuh warna putih, Buddha Asuka, penguasa sektor. Lelaki tua berambut perak ini berdiri di samping lelaki pucat dan tanpa ekspresi dengan mata ungu. Di dahinya lelaki ini memiliki satu mata vertikal lagi, yang menatap Luo Feng dengan santai. Sebuah kekuatan energi tak berbentuk terpancar. Luo Feng menggertakkan giginya, aura orang ini sangat kuat. Tidak buruk, lelaki bermata ungu itu sedikit mengangguk. Luo Feng, izinkan aku memperkenalkanmu, ini adalah makhluk abadi yang hebat dari negara alam semesta Ganwu, pemimpin Dewa Kunsalo. Lelaki tua berambut perak itu memperkenalkan. Luo Feng menatap lelaki bermata ungu tanpa ekspresi di hadapannya yang auranya sangat kuat, dan dia merasa sangat terkejut oleh aura ini. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah berhadapan langsung dengan makhluk abadi yang sebenarnya. Makhluk abadi, makhluk tingkat itu, mungkin di tempat-tempat seperti negara alam semesta Ganwu yang merupakan peradaban tingkat tinggi, makhluk abadi masih harus menundukkan kepalanya. Namun di kekaisaran lain, tidak ada yang berani memprovokasi makhluk abadi. Makhluk abadi, seseorang yang bisa membelah daratan dan langit, dia benar-benar datang mengunjunginya. Hormat saya, pemimpin dewa. Luo Feng membungkuk hormat. Kunsalo mengangguk sedikit. Meskipun Kunsalo ini adalah seorang pria, dia memberi Luo Feng perasaan yang sangat aneh. Auranya aneh, hampir seperti aura seorang wanita yang sangat lembut. Hanya mata vertikal itu yang kadang-kadang mengeluarkan perasaan dingin yang menusuk tulang dan jantung berdebar-debar. Luo Feng, alasan kedatanganku di sini adalah untuk memberi perintah dari pemimpin negara. Kunsalo bergumam. Luo Feng terkejut, pemimpin negara Ganwu. Dia secara pribadi mengirimku ke sini. Ini seharusnya mewakili betapa dia menghargai Anda. Kunsalo terus bergumam, pertempuran jenius ini, bagaimanapun juga negara alam semesta Ganwu kita akhirnya akan mengirimkan 1000 yang terkuat untuk bersaing dalam pertarungan puncak dengan negara-negara alam semesta lainnya, seluruh 1008 negara alam semesta manusia di alam semesta. 1008 negara alam semesta, jumlah perwakilan jenius puncak hanya akan sedikit lebih dari 1 juta. Dan perusahaan jagat maya akhirnya akan menyerap 1000 teratas di antara para pemenang. 1008 negara jagat maya masing-masing akan mengirimkan 1000 jenius, namun hanya 1000 terakhir dari semua peserta yang akan diserap. Kunsalo menatap Luo Feng, ini berarti, berdasarkan perkiraan, hanya ada sekitar 1 tempat dari setiap negara jagat maya. Negara semesta kita akan mengirimkan 1000 orang, namun masih belum ada jaminan bahwa kita akan mendapat tempat. Luo Feng mengangguk, 1000 teratas semesta, itu sangat sulit dicapai. Bahkan Babata telah mengatakan bahwa Luo Feng tidak punya harapan sama sekali. Lebih dari 1000 negara semesta yang luas dan besar, 1000 terakhir akan diserap, persyaratan untuk perusahaan semesta virtual sangat brutal dan ketat. Benar, sebagai salah satu leviatan puncak manusia semesta, perusahaan semesta virtual yang memelihara para jenius, mereka memiliki kondisi dan fasilitas keseluruhan terbaik seperti alam semesta primal, banyak area rahasia, berbagai jenis harta, guru terbaik, dan sebagainya. Kunsalo memandang Luo Feng, sayangnya, hanya akan ada 1000 dari mereka, yang benar-benar akan mendapatkan hak agar perusahaan semesta virtual menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk melatih mereka. Menurut perintah pemimpin negara, jika kamu bisa masuk ke seluruh puncak alam semesta 1000 dan masuk ke perusahaan alam semesta virtual, menjadi salah satu anggota inti internal mereka, itu akan menjadi hal yang baik. Tidak hanya akan bermanfaat bagi Anda, negara alam semesta Ganwu kami juga akan menerima hadiah besar. Namun, jika Anda gagal, Anda dapat memasuki negara alam semesta Ganwu kami sebagai gantinya. Dengan bakat Anda saat ini, Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah rahasia negara alam semesta kami, wilayah rahasia Ganwu. Kunsalo berkata, di dalam wilayah rahasia Ganwu, Anda juga akan menerima pengasuhan dan pelatihan terbaik. Kunsalo melirik Luo Feng,
Pang kecil, untuk mencapai 1000 teratas di seluruh alam semesta, saya sarankan Anda untuk tidak terlalu berharap. Untuk dapat memasuki wilayah rahasia Ganwu negara alam semesta sudah menjadi impian banyak orang. Setelah selesai, Kun Salo segera menghilang. Luo Feng, selamat. Pria tua berambut perak itu berkata. Benar, Undings, kebanyakan dari mereka eksentrik. Jangan terlalu peduli padanya. Pria berambut perak itu tertawa. Aku tidak keberatan. Luo Feng tersenyum, beranikah aku untuk benar-benar menerima utusan yang tidak akan pernah mati? Ini menunjukkan betapa pemimpin negara Ganwu menghargai bakatmu. Pria tua berambut perak itu tersenyum, dari apa yang aku tahu, dari sekumpulan jenius ini, mereka yang mendapat pemberitahuan yang sama untuk dapat memasuki area rahasia Ganwu, hanyalah mereka yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Luo Feng mengangguk, dengan sangat cepat, lelaki tua berambut perak itu pun pergi. Luo Feng duduk diam di dalam rumahnya sendiri, sambil merenung. Dua jalan. Salah satunya adalah memasuki inti negara alam semesta Ganwu. Yang satunya lagi adalah memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Di bahu Luo Feng, Babata menguap dan bergumam, jangan pikirkan itu, perusahaan alam semesta virtual, semacam raksasa super, kekayaan dan sumber dayanya akan mengejutkanmu. Untuk dilatih oleh mereka dengan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya, seseorang harus berada di level elit seluruh alam semesta, karena bakat alami mereka mutlak. Untuk dilatih dan dipelihara sambil hanya menerima sumber daya terbaik, selama mereka tidak mati di tengah jalan dalam tahap eliminasi, semua pencapaian mereka akan menakjubkan di masa depan. Mati, Luo Feng terkejut, mereka adalah puncak tertinggi para jenius dari 1008 negara alam semesta manusia, apakah mereka akan mati dengan mudah? Untuk memelihara dan menghasilkan yang terbaik, proses terbaik, adalah kematian melalui eliminasi, bukankah itu sangat normal? Babata menggelengkan kepalanya, tidak peduli siapapun orangnya, tanpa mengalami ketakutan akan hidup dan mati, bagaimana seseorang bisa berkembang. Dan selama pengalaman hidup dan mati ini, bagaimana seseorang tidak terluka. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Jangan pikirkan itu, orang-orang punya jalan yang berbeda denganmu. Babata menggelengkan kepalanya, Kun Salo mengatakan hal yang benar. Jalan yang paling realistis adalah memasuki wilayah rahasia alam semesta Ganwu. Negara alam semesta Ganwu ini juga dianggap sebagai kekuatan besar di alam semesta. Pemimpin negara Ganwu, itu adalah kekuatan yang lebih besar lagi, eksistensi super yang dapat mengguncang seluruh alam semesta. Dengan memasuki wilayah rahasia Ganwu dan menerima asuhan terbaik, prestasimu akan sangat tinggi di masa depan. Babata berkata, dulu gurumu kalah karena dia adalah serigala penyendiri. Jika gurumu memiliki dukungan seperti pemimpin negara Ganwu, eksistensi semacam itu, bagaimana bajingan itu berani datang membunuh gurumu? Pemimpin negara Ganwu, apakah dia jauh lebih kuat dari guruku? Luo Feng terkejut. Kau pasti bercanda, itu adalah makhluk tak terkalahkan yang tidak hanya menciptakan negara semesta, tetapi juga yang memimpin negara semesta itu selama 1 triliun tahun. Babata berkata, tentu saja, dibandingkan dengan raksasa super seperti negara semesta virtual, tidak ada bandingannya sama sekali. Kudengar alam semesta purba adalah sesuatu yang dimiliki secara internal oleh perusahaan semesta virtual, siapapun yang ingin mereka izinkan masuk, mereka dapat melakukannya tanpa masalah. Luo Feng berkedip beberapa kali. Karena itu, Luo Feng, di dalam alam semesta ini, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat, seorang jenius di atas yang lain, gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Bahkan jika kau masuk ke dalam inti perusahaan semesta virtual, persaingannya akan sangat ketat. Pertarungan jenius yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali, namun hanya menyerap 1.000 orang jenius sejati. Hitung sendiri, setelah bertahun-tahun ini, berapa banyak jenius yang akan ada di dalam perusahaan alam semesta virtual itu? Babata bertanya, jadi, jika kamu memasuki perusahaan alam semesta virtual, jumlah orang kuat seperti awan, jika kamu tidak cukup kuat, kamu akan diinjak-injak. Tentu saja, kamu tidak bisa masuk. Secara realistis, kamu harus tetap berada di dalam area rahasia Ganwu. Babata berkata, area rahasia Ganwu sudah menjadi tanah suci yang akan membuat banyak orang tergila-gila hanya untuk mendengarnya. Aku berbicara begitu banyak karena aku ingin kamu menyadari bahwa memasuki area rahasia Ganwu adalah pilihan terbaik untukmu. Kamu dianggap luar biasa di area itu, pada saat yang sama jangan sombong.
Karena di perusahaan alam semesta virtual ada sejuta orang yang bahkan lebih luar biasa darimu. Luo Feng berkedip keras. Ini adalah pukulan psikologis bagi Luo Feng. Babata ini benar-benar tahu cara menjatuhkan seseorang.